Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat, yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati dalam setiap kali pembelajaran. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Tentu baik, bukan? Nah, baik anak-anak semuanya. Karena kita dalam keadaan baik semuanya, sehat semuanya, maka kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, ya, dengan selalu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Nah, anak-anak semuanya, jangan lupa kita selalu harus berbakti kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita, taat dan patuh pada ayah dan bunda kita. Kemudian pada saudara, pada kakak, adik, kita harus saling menyayangi, ya, saling menghargai. Sama tetangga, teman juga harus saling menghargai, saling menyayangi. Supaya apa? Tercipta kerukunan. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal pertemuan kita hari ini, yuk kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Dengan harapan apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan baik dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pada tema yang kedua tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, dan sudah berada di subtema yang keempat, menyayangi hewan. Nah, kali ini sudah pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, tentunya supaya belajar kita terarah, maka kita tentukan tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini. Nah, tujuan belajar kita pada hari ini, nanti setelah anak-anak mempelajari apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang di. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan wawancara mengenai cara perawatan hewan dengan kaidah ECD. Yang ketiga, mengidentifikasi peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kemudian menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Berikutnya, menjelaskan prosedur kombinasi gerak, menarik, dan mendorong sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian mempraktikkan prosedur kombinasi gerak, ya, menarik, mendorong sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan hubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Nah, anak-anak semuanya, supaya belajar kita hari ini bisa berjalan dengan baik, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan dengan penuh semangat. Karena dengan semangat kita pasti akan bisa. Nah, anak-anak semuanya, kita mulai bersama belajar kita hari ini. Nah, petunjuk merawat kelinci. Nah, ini kita yang akan membaca petunjuk merawat kelinci. Nah, ini yang pertama, kalau kita mau merawat kelinci,
tentunya kita harus memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Jangan yang masih baru lahir kamu ambil dipisahkan dengan induknya, ini jangan. Nanti pasti akan susah sekali ya, akan sulit, masih sulit ya. Kemudian yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai dengan ukuran badan kelinci. Yang keempat, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu, jangan dari besi. Yang kelima, kandang diberi alas jerami. Tujuannya apa? Supaya mudah dalam membersihkan. Yang keenam, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Yang kedelapan, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Yang kesembilan, sediakan air minum dalam wadah, ya, air minum untuk kelinci. Yang 10, ganti air minum kelinci setiap hari. Kemudian yang 11, beri makan dan minum secara rutin. Berikutnya, ini mandikan kelinci jika badannya sudah kotor sekali. 13, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, semuanya ini petunjuk bagaimana kita merawat kelinci ya. Ini harus dilakukan semuanya supaya kelinci yang kita rawat ini bisa sehat, tumbuh dengan baik ya, sehingga nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa untuk teman bermain ya, atau bahkan nanti kalau udah besar dagingnya juga bisa kita sampai Pak kita gunakan untuk konsumsi, untuk dimasak ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang ada pertanyaan ya, sesuai dengan teks petunjuk perawatan tadi. Yang pertama, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Apa tadi? Jangan gunakan besi loh ya. Apa tadi? Ini tadi kayu ya. Ini Pak Rahmat tidak sengaja tidak menuliskan jawaban di sini. Bambu ya bisa ya Pak? Boleh. Dari bambu ya. Bambu juga boleh. Yang kedua, apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Apa ya anak-anak tadi? Jadi yang ada di tag adalah jerami. Nah, tidak pakai spring bed ya. Yang ketiga, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Berapa? Ya. Tadi dalam bacaan? 2 kali. 2 hari sekali, bukan 2 kali sehari. 2 hari sekali. Jadi setiap 2 hari dibersihkan. Yang keempat, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Kenapa? Ya. Ketika kita membersihkan kandang kelinci kan tangan kita kotor, ya toh? Jadi harus dibersihkan dengan sabun. Jadi supaya tangan kita, badan kita bersih kembali. Yang kelima, bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Enaknya Pak, airnya hangat ya. Yang kita gunakan untuk memandikan kelinci, air hangat ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjut sekarang. Sekarang ini tugas untuk kamu. Anak-anak, silahkan kamu buat daftar pertanyaan untuk mengetahui bagaimana cara merawat kelinci. Boleh hewan kesayanganmu lah, kamu pengennya apa? Nah, kalau bisa jangan kelinci, karena kelinci tadi sudah ada caranya ya. Boleh ayam, burung boleh Pak ya? Burung boleh, kucing boleh, kambing boleh. Berarti hewan yang lain, hewan yang dipelihara
kalau bisa selain kelinci, karena yang kelinci tadi sudah kita pelajari, supaya anak-anak lebih banyak tahu bagaimana merawat, tidak hanya kosakatanya Bu, bagaimana merawat hewan yang lain. Saya kepingin merawat ikan. Boleh. Maka anak-anak bertanya tentang cara merawat ikan, ya. Baik, ya anak-anak, ini tugas untuk kamu. Pak, tulis. Diingatkan juga Pak. Apa Bu? Kalau menulis kalimat kan awal kalimat harus huruf besar, karena sesuai dengan EJD tadi kan. Iya. Sesuai ini dengan pertanyaan harus menggunakan kata tanya, diakhiri tanda tanya. Jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan bersama. Nah, sekarang ini ada kegiatan Dayu kan, keluarganya. Ini siapa ini? Ini ibunya Dayu yang sedang bertugas untuk membeli makanan kelinci. Ya, ini keluarganya Dayu kan memelihara kelinci tadi. Nah, ini ibunya bertugas untuk apa? Membeli makanan kelinci. Tugasnya ibu. Nah, Dayu tugasnya apa? Memberi makan. Nah, memberi makan kelinci. Nah, ini tugasnya Dayu apa? Memberi atau menyiapkan makanan kelinci. Otomatis dengan minumnya. Kalau nggak dikasih minum ya kasihan. Nah, anak-anak, setiap hari Minggu ya ayah Dayu membersihkan kandangnya. Ini dibersihkan semuanya, dicuci semuanya. Tapi alasnya ini tiap 2 hari sekali dibersihkan sama Dayu. Nah, ini namanya pembagian tugas. Nah, ini namanya pembagian tugas. Jadi setiap kegiatan tidak dikerjakan sendirian. Kalau dikerjakan sendirian capek Bu. Iya. Nah, ada yang bagian-bagian sendiri. Nah, ibunya membeli makanannya, Dayu memberikan makanannya dan minumannya, ayahnya membersihkan kandangnya. Ini tugas dan perannya berbeda-beda. Tugas ayah apa, tugas ibu apa, tugas si Dayu apa, sendiri-sendiri. Nah, tentunya anak-anak di rumah juga punya pembagian tugas kerja di rumah ya. Nah, tentu seperti itu. Ada yang bertugas mungkin membersihkan halaman rumah, ada mungkin Bu. Ada yang bertugas membantu ibu memasak. Ibu tugasnya memasak di dapur, ya toh. Ayah mungkin pagi hari membersihkan kendaraan, menyiapkan kendaraan dan sebagainya. Ini tugas dan peran masing-masing di dalam keluarga kita. Nah, anak-anak semuanya, nah setelah seperti itu, karena dirawat terus, akhirnya kelinci pun tumbuh sehat. Kelincinya Dayu tumbuh sehat. Nah, anak-anak, kelincinya Dayu ini diajak bermain terus sama Dayu. Dayu suka sekali bermain dengan kelincinya. Kali ini dia bermain seperti ini. Didorong, diajak dorong-dorongan, diajak tarik-tarikan. Nah, seperti ini. Ya, ini saling mendorong kelincinya, dorong-dorongan gitu. Nah, ini tarik-menarik ya. Nah, anak-anak semuanya, ini juga bisa kita lakukan dengan teman kita. Nah, untuk apa? Untuk berolahraga. Nah, seperti ini. Saling mendorong. Kemudian yang kedua ini saling menarik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini coba lakukan gerakan mendorong dan menarik seperti contoh. Lakukan seperti tahapan berikut. Yang pertama, teman yang harus kita pilih adalah yang seimbang, sama besarnya, ya.
sama bobotnya, tingginya juga sama, ya seimbang lah, sehingga apa, tidak ada yang terlalu kuat yang jatuh ya. Kemudian berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Berpegangan begini. Itu. Kemudian sebelumnya diberi tanda posisinya di sini, posisi kakinya ini. Posisi kakinya diberi tanda. Kemudian kegiatan pertama kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, saling mendorong, mundur enggak? Sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Yang berikutnya, melakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisinya, dorong sekuat-kuatnya supaya apa? Berpindah tempat. Nah, ini kegiatan yang pertama. Nah, yang keenam, kegiatan yang kedua, kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu. Sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Nah, itu lakukan secara bergantian. Semakin kuat bertahan, artinya semakin kuat. Dan dialah pemenangnya. Yang tidak bisa bergeser dari tempatnya itu yang menang. Ya, anak-anak semuanya, ini kita nggak bisa praktek ya Bu ya, sayangnya ya Bu. Karena Pak Romat dengan Bu Mar juga nggak imbang. Laki dan perempuan ya Pak. Pasti masih kuat Pak Romat ya. Iya. Terus nanti nggak imbang ya, jadi tidak bisa praktek. Maka anak-anak yang praktek sendiri di rumah ya anak-anak ya. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Nah, baik anak-anak semuanya, saya kira belajar kita sampai di sini dulu hari ini. Tentunya anak-anak sudah paham semua kan? Iya, sudah paham semua. Baik, kalau sudah paham semuanya, yuk kita refleksikan terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Bagaimana perasaanmu saat mengidentifikasi dan mengamati cara merawat kelinci? Menentukan pembagian tugas pembagian tugas tadi, bermain, menarik, dan mendorong. Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Ini pasti yang paling akhir, Bu. Bermain, mendorong, dan menarik tadi ya. Informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Nah, bagaimana caranya? Nah, bisa bertanya kepada siapapun. Tapi yang terpenting mau membaca. Ya, karena membaca itu merupakan jendelanya dunia. Kalau mau membaca, pasti akan tambah pengetahuan. Ya. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, yuk kita akhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita sampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, semuanya tak lupa Pak Romat dan selalu minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak sudah mau memperhatikan pelajaran hari ini dengan baik. Ya, apabila videonya kamu suka, silahkan di like ya. Kemudian jangan lupa di share kepada semua teman-teman kita, saudara-saudara kita di grup-grup sosial media kita ya. Mungkin di sana ada teman kita, saudara kita yang sama dengan kita, yang di kelas 3, supaya bisa ikut belajar bersama-sama kita. Yang terakhir, jangan lupa yang tombol subscribe yang masih merah dipencet terlebih dahulu ya.
Sekian dari Pak Rahmat dan Umar. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.